warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Messi Faisti akan membawakan cerita saya yang berjudul Isyarat Awan. Kisah ini menceritakan tentang gadis bernama Laura. Dia adalah seorang remaja yang memiliki daya imajinasi yang sangat tinggi. Setiap hari, dia melihat sekelilingnya dengan menggunakan imajinasinya. Dia selalu melihat keajaiban di sana. Dari sanalah Laura menuliskan segala ceritanya ke dalam buku hariannya tentang bagaimana ia menemukan hal-hal unik, hal-hal yang baru, hal-hal yang bagi semua orang itu sangatlah fiktif. Dari sanalah ia mulai terbiasa menulis cerita sehingga ini menjadi hobi barunya. Mungkin sampai sekarang sudah berapa buku yang sudah ia tulis, namun ketika ia menunjukkannya pada orang lain, tanggapan mereka, reaksi mereka selalu tertawa dan menganggap jika si Laura itu adalah anak yang tukang menghayal karena ceritanya terlalu sangat fiktif sekali, dan jika diamati, cara dia menulis ternyata masih belum cukup bagus. Sampai suatu hari ketika di sekolahnya, ia mendapatkan informasi dari sekolah bahwa dalam minggu ini akan diadakan sebuah lomba literasi dalam bulan bahasa. Lomba tersebut diantaranya ada lomba menyanyi, membaca puisi, pidato, dan juga menulis cerpen. Di situ Laura sempat tertarik dan berniat mendaftarkan dirinya. Namun tak sengaja ia mendengar gosip dari salah satu temannya jika salah satu lawan dalam lomba ini pernah memenangkan lomba menulis cerpen tingkat nasional. Di situ ia langsung merasa minder, karena jika dipikir-pikir, tulisannya sering diremehkan orang, sering ditertawai orang, jadi dia mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan itu. Namun, sahabatnya dia yang bernama Zalfa terus menyemangati dia dan membujuk dia, sehingga akhirnya Laura pun setuju dan tetap maju ke dalam perlombaan itu. Selesai pulang sekolah, ia pergi ke belakang taman sekolah. Di sana ia mulai memikirkan alur cerita untuk ia lombakan di minggu depan. Hampir 10 menit ia tak mendapatkan ide apapun. Hingga saat ia tak sengaja mendongak ke atas, ia melihat sebuah awan yang dalam pandangan imajinasinya, awan itu berbentuk seperti piala, buku, dan juga pensil. Di situ Laura heran, apa maksudnya itu? Namun beberapa saat kemudian, awan yang berbentuk piala itu ukurannya semakin mengecil, tertiup angin, dan sisalah awan berbentuk buku dan pensil itu. Laura heran, kenapa pialanya doang yang hilang? Kok tinggal buku sama pensilnya doang? Akhirnya, dia terbesit sebuah ide untuk memasukkan imajinasi awan-awan itu tadi ke dalam ceritanya. Hingga sampailah di sebuah hari di mana ia mulai mengumpulkan hasil ceritanya itu pada juri untuk dinilai. Dalam hati, ia gugup dan di sisi lain ia hanya bisa pasrah. Tiba saatnya saat juri mulai membacakan hasil pemenang lomba. Di situ Laura sempat nervous karena menurutnya ceritanya tak terlalu masuk akal untuk dibaca. Ternyata cerita yang ia tulis itu berdasarkan kisah nyata hidupnya. Maka dari itu wajar saja jika seluruh ceritanya berisi imajinasinya belaka. Dan saat urutan nama mulai disebutkan satu persatu, semua orang merasa sangat gugup karena si juri menunda-nunda untuk menyebut nama. Juara 1 diraih oleh Laura terkejut. Ternyata memang bukan dia pemenangnya. Pemenangnya adalah kelas 12 IPS yang namanya mirip dengan dirinya, Aura Messi Faisti dari kelas 12 IPS. Di situ Laura sempat kecewa, namun sahabatnya si Zalfa terus menyemangati dia dan memberi motivasi. Tak apa Laura, mungkin sekarang kita masih kalah, tapi itu menjadi proses dan menjadi langkah awalmu menuju kesuksesan. Habiskan dulu jatah gagalmu. Suatu hari,
kamu akan menikmati jatah kesuksesanmu. Setelah selesai acara pengumuman lomba, sang juri menyuruh para peserta untuk memajang seluruh hasil karya tulisannya pada mading sekolah. Di situ disediakan kertas untuk para siswa menilai hasil karya teman-temannya. Dan ternyata pada karya si Laura memiliki banyak reaksi, respon, dan tanggapan yang sangat menarik. Banyak dari mereka yang tersentuh, terpukau, dan terkesima dengan imajinasinya yang begitu luas, terutama pada bagian awan yang tiba-tiba memberinya ide untuk menulis. Dari sini Laura mulai sadar jika semua orang memiliki ceritanya masing-masing, dan cerita imajinasi yang ia angkat dari kehidupannya itu ternyata bisa menjadi inspirasi bagi semua pembacanya. Dari sini kita belajar, kita harus berani mencoba hal yang sebelumnya kita belum pernah coba. Seperti berani mengikuti lomba, berani mengambil keputusan. Jika kita punya ide, kita harus menerapkannya atau mengimplementasikannya atau mengargumentasikannya untuk membagikannya kepada orang. Siapa tahu apa yang kita pikirkan bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Mungkin itu saja cerita dari saya, dari Isyarat Awan. Semoga bisa menghibur teman-teman. Yeay. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.